Niko memeluk tubuh Tiara yang gemetar sambil tertawa. Bila saya tidak segera datang, seseorang pasti akan menangis lagi. Tiara terpaku dan memukul-mukuli dada Niko dengan manja. Saya tidak menangis, kamu yang menangis. Pipinya yang basah oleh air mata berubah merah jambu, terlihat seperti buah persik yang ranum yang menanti seseorang untuk memetiknya. Niko memandangi Tiara, sorot matanya dipenuhi hasrat. Bukankah kamu akan membawa saya masuk ke dalam rumah? Dia bertanya dengan suara parau. Oh ya, kita sudah berdiri di sini beberapa lama. Ketika sudah berada di dalam, Niko tidak bisa lagi menahan kerinduannya. Dia mendorong dan menahan tubuh Tiara di pintu dan menciumnya. Tiara terhenyak sesaat lamanya, lalu merangkulkan lengannya ke leher Niko dan membalas ciumannya. Ruang itu menjadi panas sesaat kemudian, dan mereka saling berpagutan sepanjang jalan ke kamar tidur. Lama setelah itu ranjang berhenti bergoyang dan Tiara bersandar pada dada Niko dengan lesu. Lampu temaram menerpa wajahnya. Tiara sesekali mendongak sambil memikirkan bahwa segalanya masih tak nyata. Ada apa? Niko menunduk, senyum menghiasi bibirnya. Niko tahu apa yang sedang dipikirkan Tiara, tetapi ingin menggodanya sejenak. Tiara tenggelam dalam senyum Niko yang begitu menawan. Ini terasa begitu tak nyata. Dia mengungkapkan isi pikirannya dengan jujur dan Niko tertawa. Tiara tersentak dan wajahnya memerah. Sebelum menyadari apa yang sedang terjadi, dunia mulai berputar. Niko bergeser lebih dekat dan Tiara segera menganggap bahwa laki-laki ini akan melancarkan serangan berikutnya. Segera saja Tiara mendorongnya menjauh. Hentikan, sudah. Niko mengerti dan tertawa lagi. Saya hanya ingin kamu merasakan bahwa saya ini nyata, tetapi kamu berpikiran mesum, bukan? Niko semakin merapatkan tubuhnya dan membisikkan bagian terakhir kalimat pada telinga Tiara dengan suara menggoda. Pikiran Tiara meledak dan wajahnya semakin memerah yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Tidak. Saya salah memahaminya dan dia pun salah memahami saya. Tiara rasanya ingin bersembunyi di dalam lubang. Niko, dia menggetakkan giginya dengan kesal. Dia marah. Harus mengalihkan perhatiannya. Niko memperlihatkan wajah merajuk. Saya lapar. Dia langsung menemui Tiara setelah mendarat, sehingga tak sempat makan. Setelah olahraga pagi, perutnya menggeram. Tiara terdiam, dia tak pernah melihat Niko dengan raut muka seperti itu. Akhirnya Tiara tak tega membiarkan laki-laki ini kelaparan, maka dia keluar dari tempat tidurnya. Saya akan membuatkan kamu sesuatu. Niko menatapnya dan senyum menghiasi wajahnya. Dia segera mengenakan pakaiannya, bangkit dari ranjang dan mengikuti Tiara. Dia sedang membuat sesuatu di dapur dan Niko merasa bahagia melihatnya dalam keadaan seperti itu. Suasana rumah begitu terasa. Tiara selesai masak dalam setengah jam. Dia membuat ramen sederhana, tetapi aromanya sungguh kuat. Dia menyajikannya di meja dan meminta Niko untuk segera menikmati. Mereka duduk berseberangan, sinar lampu memantulkan bayangan keduanya di dinding. Selesai makan malam, Tiara merapikan piring kotor dan menatap Niko. Berapa lama
kamu akan berada di sini? Niko menjawab jujur, "Satu hari, saya harus segera pergi lusa." Tiara terlihat kecewa. Niko tidak ingin meninggalkan Tiara, tetapi tidak punya pilihan lain. Dia menjelaskan, "Saya membatalkan beberapa pekerjaan demi perjalanan ini. Itulah sebabnya saya tidak punya banyak waktu. Saya pastikan akan melonggarkan jadwal lain waktu." Tiara terperangah mengetahui Niko membatalkan beberapa janji terkait pekerjaan demi untuk bertemu dengannya. Dia merasa bersalah tetapi juga terharu. "Saya baik-baik saja. Kamu tak perlu jauh-jauh datang ke Wina." "Saya tahu, tetapi tidak ingin meninggalkanmu dalam keadaan tidak bahagia." Niko menatap Tiara dengan sorot mata serius. Entah mengapa, sejak bersama-sama dia tidak pernah sanggup meninggalkan Tiara dalam keadaan bersedih, tidak juga mau membiarkannya menangis. Setiap kali perempuan ini menangis, rasanya seperti seseorang sedang menikam jantungnya. Mata mereka bertemu dan Tiara larut dalam tatapannya. Dia terharu melihat Niko penuh perhatian terhadapnya. Mereka duduk bersama di sofa setelah makan malam dan berbincang panjang. Tiara lebih banyak berbicara. Dia bercerita tentang banyak hal yang terjadi di orkestranya dan juga hal menarik lain yang dia lihat ketika pergi bersama Hathaway. Niko seorang pendengar yang baik. Dia jarang bicara, tetapi tidak membiarkan Tiara merasa hanya dirinya lah yang berbicara. Seringkali dia menyampaikan kesimpulan yang hebat. "Saya berharap waktu berjalan lebih lambat." Tiara melirik jam dinding dan melenguh. Niko menangkap Tiara tidak ingin dirinya pergi begitu cepat dan tersenyum. "Kita masih punya banyak waktu. Kamu tidak perlu risau karena hal ini." Tiara mengangguk. Dia tahu hal itu, tetapi tak ingin mengucapkan selamat berpisah. Dia adalah gadis yang mandiri, tetapi sejak menjalin hubungan, dia mulai bergantung pada Niko. Niko memperhatikan Tiara masih terlihat sedih dan menyentuh hidungnya. "Tak apa, jangan bersedih. Saya akan datang ke sini kapanpun ada waktu." Tiara merasa tenang dan nyaman. Dia menggenggam tangan Niko dan tersenyum manis. "Ingatlah untuk membawa serta Gary. Dia akan protes pada saya besok, dan saya yakin dia akan memprotesmu begitu kamu kembali." Tiara tersenyum saat mendengar kelucuan Gary. Niko tidak terlalu memperhatikan. "Tak apa, dia tidak tahu saya berada di sini." Tiara mengedipkan mata dan menyadari apa yang disampaikan Niko. "Hah? Dia berbohong lagi pada bocah itu?" Tiara bertanya semangat. "Bagaimana kamu mengecohnya kali ini?" "Saya katakan bahwa saya akan melakukan perjalanan bisnis." "Dan dia percaya?" "Dia menggunakan alasan yang sama sebelumnya, tetapi Gary adalah anak yang cerdas. Dia tentu tidak akan percaya begitu saja." Niko dapat menerka apa yang dipikirkan Tiara dan tersenyum. "Iya, saya katakan pada Bima untuk membiarkannya meneliti jadwal saya." Tiara tersenyum. Bocah itu benar-benar tidak beruntung memiliki ayah semacam ini. Tiara bangun awal esok paginya karena harus segera pergi ke orkestra. Dia menyiapkan sarapan dan mempersilahkan Niko untuk segera datang ke meja makan. "Saya tidak bisa ambil cuti karena orkestra akan tampil di Phillyburg.
jadi tidak bisa bersamamu hari ini. Dia berkata dengan memohon maaf. Tak apa, saya bisa menunggumu di kafe terdekat. Niko tersenyum. Kamu bisa menemui saya saat makan siang. Tiara tidak mengharapkan Niko mengemukakan ide ini. Dia memikirkan sejenak dan menilainya sebagai ide yang hebat. Setelah sarapan, Niko mengantarnya ke orkestra. Tiara tak henti tersenyum. Niko meminta Tiara memberinya kecupan perpisahan dan baru membiarkannya pergi setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Niko berkata, "Pergilah sekarang. Saya akan menunggu di kafe di seberang jalan itu." Pipi Tiara bersemu merah tetapi mengangguk dan segera keluar dari mobil. Niko menatapnya sampai Tiara menghilang sebelum memutar mobil dan memarkirnya di seberang jalan. Kemudian dia melangkah menuju kafe dengan laptop di tangan. Pelayan begitu bersemangat ketika melihat Niko yang begitu tampan berjalan memasuki kafe. Ketika melewati pintu depan, seorang perempuan seksi berambut pirang menyambut dengan malu-malu. Dia memenangkan perebutan siapa yang akan melayani Niko. "Sendiri, Pak?" tanyanya. Dia terus gelisah dan melempar isyarat pada Niko. Bagaimanapun dia tengah berada di Wina dan mereka begitu terbuka mengenai hal ini. Niko memandangi gadis itu dengan sorot mata tajam dan udara di sekitarnya berubah. Wajah pelayan yang sebelumnya tersenyum memucat, seakan baru saja melihat hal yang paling menakutkan di dunia ini. Matanya dimuati kengerian dan segera menyadari bahwa laki-laki di depannya bukanlah seorang yang bisa diajak main. Dia segera berhenti bersikap menggoda dan berkata sopan, "Mari ikut saya, Pak." Niko melihat sekeliling dan memilih tempat duduk dekat jendela. Tiara tidak tahu apa yang terjadi. Dia merasa bahagia dengan kedatangan Niko dan penampilannya jauh lebih baik daripada biasanya. Bahkan anggota orkestra yang lain juga memperhatikan kemajuan itu. Kathleen menggoda, "Nona Romario, kamu terlihat begitu sumringah, bahagia hari ini. Sedang jatuh cinta kah?" Semua sepakat. "Kathleen, apakah itu pertanyaan retoris atau basa-basi?" "Saya berpengalaman dengan hal ini. Saya yakin Tiara sedang jatuh cinta." "Tidak heran. Dia terlihat begitu kusut beberapa hari belakangan ini. Mungkin pasti telah bertengkar dan kini sudah berbaik kembali. Itulah sebabnya Tiara begitu sumringah hari ini." Mereka tidak berhenti bergurau dan Tiara merona merah. Kemudian seseorang berkata lembut, "Semua terlihat bahagia. Ada apa?" Sandi berdiri di ruang latihan. Dia mengenakan setelan kasual baik dan terlihat tampan. Kathleen menatap Tiara dan tersenyum. "Hai Sandi, kami hanya mengatakan bahwa Nona Romario sedang jatuh cinta." Sandi terdiam sesaat dan kemudian menatap Tiara. "Tidak mungkin, bukan begitu." "Mengapa tidak?" Kathleen menggelembungkan pipinya, tampak sekali tidak senang dengan sikap Sandi, lalu berpaling ke Tiara. "Nona Romario, katakan padanya, apakah kamu sedang jatuh cinta?" Tiara tidak suka sikapnya yang interrogatif dan dia cemberut. "Itu urusan pribadi saya. Saya rasa saya tidak perlu melapor padamu, bukan? Permisi, saya harus latihan lagi." Kemudian Tiara pergi tanpa mengucapkan sepatah kata.
Kathleen merengut, dia kesal dengan sikap Tiara, tetapi segera tersenyum lagi. Anggota lain saling pandang, mereka tahu Kathleen melakukan hal itu dengan sengaja, tetapi tidak ambil pusing. Adalah hal normal melihat dua perempuan bertengkar memperebutkan seorang laki-laki dan mereka kembali berlatih. Kathleen beranggapan itu adalah kecerdikan mereka dan kemudian tersenyum. Dia masih bersama Sandy dan bertanya, "Sandy, berapa lama kamu akan cuti? Bagaimana bila saya cuti beberapa hari dan pergi berlibur bersamamu?" Kamu bisa katakan pada Nona Hathaway bila ingin cuti, bukan pada saya. Saya akan secepatnya kembali ke orkestra. Saya tidak punya waktu untuk berlibur bersama kamu. Sandy menjawab, tidak menyadari isyarat yang disampaikan Kathleen. Kathleen tercekat tetapi terus melanjutkan percakapan. "Baiklah, lupakan saja. Orkestra akan segera tampil dan ibu sangat mungkin tidak akan mengizinkan saya cuti." Dia memeluk lengan Sandy dan berbicara topik lain. Sandy menjawab sekenanya, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Untungnya seorang anggota memanggil Kathleen untuk berlatih kembali. "Saya harus latihan sekarang. Sandy, tunggu saya. Kita makan siang bersama." Dia berlalu tanpa memberi waktu bagi Sandy untuk mengatakan tidak. Sandy melenguh lega. "Saya akan berkata tidak bila waktu makan siang tiba." Dia kemudian mencari Tiara. Tiara sedang berlatih sendiri di sebuah ruang. Dia memegang biolanya dan memainkannya dengan anggun dan mata tertutup, seolah dia bersinar tanpa cahaya apapun, dan tak seorang pun dapat mengalihkan pandangannya bila sudah menatapnya. Sandy berdiri di luar mengagumi penampilannya. Ketika selesai, Tiara membuka matanya dan melihat Sandy di luar. "Kapan kamu datang, Pak Bastino? Di mana Kathleen?" Dia menatap Sandy. Bukan dia tidak ingin bertemu dengan Kathleen. Tiara hanya tidak ingin masuk ke dalam masalah. Dia mengamati bahwa Kathleen begitu terobsesi pada Sandy dan dia tidak ingin menjadi sebab terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Sandy tidak tahu apa yang Tiara pikirkan dan berkata, "Dia sedang latihan. Saya di sini ingin melihat bagaimana kamu berlatih." Tiara mengembuskan nafas lega. Tidak ada seorang pun yang suka bila ada orang sarkas berada di antara mereka sepanjang waktu. Tiara mengganti topik. "Bagaimana pendapatmu tentang nomor yang saya mainkan tadi ini?" "Lumayan, penuh emosi," pujinya. Mereka berbicara tentang musik dan Sandy kemudian tiba-tiba bertanya, "Saya dengar penampilanmu bulan depan akan berlangsung di Firlibak, bukan di Nataya?" Tiara mengangguk. "Iya, Nona Hathaway mengatakan ada perubahan karena beberapa masalah." Sandy bertanya tentang latihan dan Tiara menjawab pertanyaannya. Kemudian Sandy melihat jam tangannya dan bertanya, "Bagaimana bila kita makan siang bersama?" "Maafkan saya, Pak Bastino. Tidak bisa hari ini dan besok. Sudah ada janji." Tiara menatapnya dengan rasa bersalah. Sinar mata Sandy meregup tetapi terpaksa tersenyum. "Oh begitu. Baiklah, kita makan siang bersama lain waktu saja." Tiara mengangguk dan masih merasa bersalah karena ini bukan pertama kalinya dia menolak ajakan Sandy. Laki-laki ini sudah begitu banyak membantunya belakangan ini. Mereka berbincang selama beberapa saat dan kemudian Sandy pergi.
Sementara Tiara melanjutkan latihannya, Niko mengirim pesan pada Tiara menjelang tengah hari. Pesannya berisi lokasi restoran dan Tiara segera tahu disitulah tempat mereka akan bertemu. Setelah selesai latihan, Tiara langsung menghambur ke restoran itu. Sebuah restoran oriental yang mewah dan seorang pelayan langsung membawanya ke sebuah ruang. Meja sudah dipenuhi dengan makanan kesukaan Tiara. Ketika dia masuk, ketegangan di wajah Niko berganti dengan senyum lembut. "Duduklah dan nikmati semua ini,"